Halo guys, perkenalkan nama lengkap saya Litvina Lipataniti dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Jadi pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang iceberg dengan pembuktian rumus luas permukaan balok. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni pemodelan matematika dengan dosen pengampu Ibu Roberta Uron-Hurit. Untuk kita mencapai iceberg, dalam hal ini menentukan model formalnya, yakni menentukan luas permukaan balok. Untuk langkah yang pertama, kita perlu melakukan eksplorasi untuk mendasari pengetahuan kita dalam menentukan luas permukaan balok. Nah, eksplorasi ini kita mulai dari masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya gunakan ada 5 masalah nyatanya, yakni untuk gambar yang pertama ini ada poster dinding atau hiasan dinding dan rak penyimpanan barang. Terus gambar yang kedua ini ada jendela dan meja. Terus gambar yang ketiga ini ada kotak barang. Gambar yang keempat ini ada ruangan guru yang isinya ada meja dan lemari dan rak-rak. Dan gambar yang terakhir ini ada rak buku dan buku-bukunya. Setelah kita menentukan masalah nyatanya, langkah yang berikut kita membentuk skema. Di sini saya mengambil salah satu masalah nyatanya, yakni meja. Kira-kira meja ini dia mempunyai persamaan apa dengan gambar lain? Atau keterkaitan apa dengan gambar yang lain? Nah, di sini kita lihat dari kelima gambar ini, mulai dari gambar yang pertama sampai gambar yang kelima, ternyata mempunyai kesamaannya, yaitu setiap gambar itu ada bangun ruang yang berbentuk balok. Sehingga di sini saya gambar balok. Nah, untuk gambar balok ini dia merupakan representasi dari masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari ini. Untuk balok ini dia mempunyai beberapa unsur. Nah, yang pertama, rusuk yang paling panjang ini dia dinamakan dengan panjang, dan rusuk yang paling pendek ini dinamakan lebar, dan rusuk yang tegak lurus ini dinamakan tinggi. Untuk balok ini dia mempunyai 6 sisi. Lalu ada 3 sisi yang saling berhadapan, yaitu sisi depan dengan sisi belakang, sisi alas dengan sisi atap, sisi samping kiri dengan sisi samping kanan. Nah, setelah kita membentuk skema, lalu kita membangun pengetahuan dari pembentukan skema yang telah kita buat. Di sini ada gambar bangun ruang balok. Di sini saya sengaja tampilkan juga untuk jaring-jaringnya ketika kita buka balok ini, sehingga ketika kita buka balok ini, kita akan tahu kalau balok itu dia terdiri dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Bisa juga untuk balok ini dia terdiri dari bangun datar persegi panjang saja. Untuk jaring-jaring ini tampil seperti ini. Di sini kita perlu ingat untuk luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Bisa juga rusuk yang paling panjang dikali rusuk yang paling pendek. Di sini ada 6 sisi, yaitu ada sisi alas dan sisi atap, ada sisi belakang dan sisi depan, dan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di sini yang pertama kita tentukan untuk sisi alasnya, dia berhadapan dengan sisi atap, sehingga sisi alas ini dia sama dengan sisi atap karena mereka saling berhadapan dan ukurannya sama besar. Sehingga untuk luas dari sisi alas ini yaitu panjang kali lebar. Lalu sisi atapnya juga sama, luasnya panjang dikali lebar.
Lalu untuk sisi belakang juga panjang dikali tinggi. Lalu untuk sisi depan juga sama, panjang dikali tinggi. Lalu untuk sisi kiri yaitu lebar dikali tinggi, lalu sisi kanan juga lebar dikali tinggi. Jadi untuk luas seluruh sisinya kita sudah dapat, mulai dari sisi alas sampai sisi samping kiri kanan kita sudah dapat. Sehingga langkah yang terakhir kita mencapai pada titik puncaknya, itu model formalnya. Kita jumlahkan seluruh luas setiap sisinya, mulai dari sisi alas, sisi atap, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan dan sisi kirinya. Sehingga di sini untuk sisi alasnya itu panjang kali lebar, sisi atapnya panjang dikali lebar, lalu sisi depan yaitu panjang kali tinggi, sisi belakang juga panjang kali tinggi, sisi kanannya lebar kali tinggi, dan sisi kirinya lebar kali tinggi. Di sini karena ada dua panjang kali lebar, dan ada dua panjang kali tinggi, dan ada dua lebar dikali tinggi, sehingga kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi ini merupakan puncak dari iceberg, pembuktian rumus luas permukaan balok.